Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bertemu lagi dengan Ibu. Sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian melakukan pembiasaan terlebih dahulu, yakni mandi, berpakaian rapi, dan sarapan. Setelah itu kalian berdoa. Tidak lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda karena telah membantu kalian dalam belajar. Anak-anak, hari ini kalian sudah masuk pada subtema 2, yakni mengenai keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Dimulai dari pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kesinambungan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, beginilah gambar dari burung cendrawasih. Kalian ada yang pernah lihat atau belum? Agar lebih paham lagi mengenai burung cendrawasih, mari kita baca teks berikut ini mengenai burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi, kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah anak-anak, demikian telah kita baca teks mengenai burung cendrawasih. Selanjutnya untuk tugas IPS, silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 48, 49, dan 50. Setelah itu, silahkan kalian lanjutkan untuk tugas bahasa Indonesia, yakni pertama, kalian pilihlah hewan yang paling menarik buatmu. Lalu, buatlah daftar pertanyaan. Daftarmu harus memuat tempat tinggal hewan, baik itu di dataran tinggi atau dataran rendah atau pantai. Kemudian, manfaat hewan tersebut. Cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam. Dan ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Ingat ya, membuat pertanyaan. Selalu diingat ya anak-anak, hewan sebagai sumber daya alam hayati juga memiliki peran penting dalam kelestarian lingkungan. Kita wajib merawat dan menyayangi hewan sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan beragam jenis hewan yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Oke, kita lanjut ke pelajaran IPA. Pada pelajaran IPA hari ini, kalian akan
mengetahui mengenai beragam jenis kupu-kupu. Sebelumnya, mari kita baca sama-sama teks mengenai kupu-kupu berikut ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun. Selama 2 sampai dengan 3 minggu, setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibanding dengan kupu-kupu dari negara lain. Ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Dan kupu-kupu trogan yang ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Agar kamu lebih paham lagi mengenai hewan kupu-kupu, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. Nomor 1. Apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Jawabannya, jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Nomor 2. Apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Jawabannya, untuk melindungi kupu-kupu dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Jawabannya, kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman berbunga. Anak-anak, kalian telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Pada pembelajaran selanjutnya, kalian buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilih salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buat posternya dengan memperhatikan kriteria berikut ya. Poster harus berisi informasi tentang 1. Nama hewan dan ciri-ciri khususnya. 2. Habitat hewan, baik itu di pantai atau dataran rendah atau dataran tinggi. 3. Manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitarnya. 4. Keberadaan hewan saat ini. Penyebab hewan menjadi langka jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Selanjutnya, ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Dan yang terakhir, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kalian bisa membuat poster ini di kertas HVS atau di kertas buku gambar. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar, ilustrasi, atau foto hewan pilihanmu. Jika postermu sudah jadi, silahkan pajang atau tempel di tempat yang mudah dilihat, baik itu oleh dirimu sendiri atau keluargamu, agar mereka terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan.
Demikianlah anak-anak penjelasan singkat Ibu mengenai pembelajaran 1 pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.